Sandikala ndang mlebu omah, wayahe setan metu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Kisah. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari legenda zaman dulu, yaitu tentang sandikala waktu surup, waktu menjelang maghrib. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe di channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sore itu, Ana tengah asik bermain dengan teman-teman sebayanya di sekolah dasar tak jauh dari rumahnya. Bagi anak-anak seusianya semasa itu, pelataran depan sekolah layaknya wahana Disney World. Meski bangunan sekolahnya terlihat tua dan sedikit meninggalkan kesan angker, hal itu sama sekali tak mengurangi raut keceriaan di wajah mereka. Di sana pula mereka mengemban ilmu, termasuk Ana. Di sekolah yang area dindingnya masih didominasi oleh anyaman bambu itu, dia acap kali bermain ayunan dan perosotan. Sekitar tahun 1990-an, dinding batu bata masih menjadi suatu hal yang mewah di daerah tempat Ana tinggal. Sesekali dia main kejar-kejaran, berlari ke sana kemari tanpa lelah, seperti anak-anak pada umumnya yang apabila sudah asik bermain akan lupa waktu. Rona sinar matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Hari pun sudah mulai gelap. Riuh celoteh mereka memudar seiring datangnya malam, sunyi mencekam. Pada saat teman-temannya satu persatu pulang ke rumah masing-masing, Ana sama sekali tidak memedulikannya. Dia masih saja asik bermain. Hanya tersisa dirinya sendiri di sana. Hingga menjelang maghrib, kedua orang tuanya mulai panik, sebab ia tak kunjung pulang ke rumah. Mereka memutuskan untuk mencari Ana di pelataran sekolah tempat ia bermain sedari sore. Betapa terkejutnya mereka berdua saat mengetahui anaknya tidak lagi berada di sana. Setiap jengkal ruang di sekolah itu mereka geledah, tetapi Ana tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Suara panggilan-panggilan mereka pun tak mendapatkan sahutan. Tak satu pun dari teman-temannya yang mengetahui keberadaan Ana kala itu. Beberapa jam berselang, Ana ditemukan oleh kedua orang tuanya dengan posisi tergeletak dan tertutup karung beras di belakang rumah mereka sendiri. Sontak hal itu pun membuat mereka kaget dan terheran-heran karena Ana tak terlihat pulang sejak ia meninggalkan rumah. Mimik wajahnya terlihat kebingungan, lebih tepatnya linglung. Usai ia meraih kesadarannya kembali, kepada orang tuanya Ana mengaku telah dibawa oleh sosok wanita saat ia sendirian di sekolah. Awalnya ia disembunyikan di atas plafon sekolah, meskipun secara logika struktur langit-langit bangunan sekolahnya tidak memungkinkan untuk menahan beban manusia, karena terbuat dari anyaman bambu yang sudah rapuh termakan usia. Selain itu, ia juga dibawa ke area gudang penggilingan padi yang berlokasi agak jauh dari sekolahnya. Entah bagaimana caranya ia dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa seorang pun yang mengetahui, sampai ia ditemukan oleh orang tuanya. Disinyalir Ana telah diculik oleh sosok Wewe Gombel. Cerita mencekam tersebut merupakan kisah nyata yang dialami oleh tetangga saya semasa kecil. Di sekolah itu pula saya menuntut ilmu 20 tahun silam. Wewe Gombel atau Kolong Wewe adalah sosok ekstraterestrial yang memiliki payudara panjang menjuntai. Makhluk mistis itu diceritakan gemar menculik anak-anak pada saat menjelang maghrib, yaitu sandikala. Saat melancarkan aksinya, dirinya bisa berubah wujud agar tidak membuat para korbannya ketakutan. Mereka yang diculik Wewe Gombel akan diberikan makanan berupa kotoran manusia dengan tujuan untuk membuat mereka
berhalusinasi sehingga tak bisa mengungkapkan wujudnya dan apa yang telah mereka alami. Wewe Gombel merupakan sosok wanita tua yang konon berasal dari Pegunungan Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Zaman dahulu, ada seorang nenek yang sangat gemar bermain dengan anak-anak karena tak memiliki keturunan. Ia tinggal di kaki Pegunungan Gombel, dan apabila ada anak yang sedang mencari kayu bakar, sang nenek akan mengajak mereka mampir ke gubuknya. Mereka akan diberi makanan dan buah-buahan sampai terkadang membuat sang anak lupa untuk pulang hingga orang tua mereka pun mencarinya. Akan tetapi, karena sang nenek mengerti bahwa anak itu bukanlah anaknya, maka disuruhnya pulang dan kadang ia sendiri yang mengantar mereka pulang. Seiring waktu, sang nenek menghilang bak ditelan bumi. Ia jarang menampakkan diri lagi di sana. Masyarakat berasumsi ia sudah meninggal dan ada juga anggapan yang menyebut ia telah diangkat menjadi penunggu pegunungan tersebut. Setelahnya, banyak dijumpai fenomena anak yang tiba-tiba menghilang, lantas ditemukan lagi dengan ekspresi wajah kebingungan beberapa waktu kemudian. Mereka beranggapan anak-anak telah diculik sang nenek yang sudah menjadi sosok tak kasat mata Wewe Gombel. Nama Wewe Gombel sendiri diambil dari Wewe, yaitu perempuan, dan Gombel yang berasal dari nama pegunungan di mana nenek itu pernah tinggal. Sejak saat itu, orang tua yang mempunyai anak belia selalu berpesan jika bermain di luar rumah, jangan pulang terlalu gelap karena sudah memasuki waktu sandikala. Akhirnya, kisah itu menjadi folklore yang diturunkan oleh orang tua secara turun-temurun kepada anak cucu mereka. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, terutama kalangan sesepuh orang tua, saat-saat menjelang maghrib atau dikenal dengan istilah sandikala adalah penunjuk waktu di mana anak-anak pantang untuk berkeliaran di luar rumah. Konon, menjelang maghrib adalah waktu di mana berbagai macam makhluk ekstraterestrial mulai berhamburan keluar dari tempat persembunyian dan bertebaran di alam manusia. Sandikala adang mlebu omah, wayahe setan metu adalah kalimat yang paling sering saya dengar dari kakek nenek semasa saya masih belia dahulu. Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu bisa diartikan, nak, sudah mau maghrib, sana masuk rumah, waktunya setan keluar. Frasa itu menjadi sebuah peringatan dari orang tua kepada anak-anaknya yang masih kecil agar tidak berkeliaran di luar rumah menjelang maghrib. Faktanya, tidak hanya masyarakat area Jawa Timur dan Jawa Tengah saja yang menggunakan terminologi sandikala. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa Barat pun mengenal konsep yang sama. Masyarakat Jawa Barat mengidentifikasi istilah sandikala melalui budaya pamali. Sementara masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah, budaya pamali bisa dikenali melalui konsep ora elok, yaitu tidak patut. Keduanya kerap diasosiasikan dengan hal-hal yang dianggap pantangan atau tidak boleh dilakukan. Sandikala bukan isapan jempol belaka. Fenomena itu bisa dibuktikan baik lewat kacamata antropologi agama maupun sains. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain pun saling mendukung. Dalam tatanan masyarakat primordial, cara itu dipakai untuk mengantisipasi kebiasaan buruk pada anak-anak yang berpotensi melanggar aturan. Misalnya, anak-anak yang seharusnya belajar, beribadah, atau berkumpul bersama keluarga tetapi malah bermain di luar rumah tanpa pengawasan orang tua. Terlepas dari ada atau tidaknya sosok Wewe Gombel yang gemar keluar saat sandikala, kearifan lokal sangat penting kita gali. Bagaimana orang-orang tua zaman dahulu memakai pendekatan narasi hantu agar anak-anak mau mendengar nasihat dan tidak lupa waktu. Apa kalian menyadari sore yang kerap dipuitisasikan oleh para pujangga sebagai senja ternyata tak seindah itu?
Sekian cerita kali ini. Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Dan oke teman-teman sekalian, sekian untuk cerita kali ini, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya selalu memohon untuk mendukung channel saya ini dengan cara di like, subscribe, dan di komen. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Dunia Kisah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.